Selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabar? Saya berdoa dari tempat ini, kiranya kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi seperti saat-saat ini kita mampu melewatinya karena kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semuanya sebelum kita menjalani hari ini, kembali lagi kita datang merenungkan kebenaran firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dan mari sebelum kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau setia terhadap kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus datang kepada Tuhan. Kiranya penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian buat hidup kami, karena kami tidak bisa melangkah berjalan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang kekasih, adapun firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini terdapat di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi tentunya buat kita, yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita semuanya." Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di tengah-tengah keadaan pandemi seperti sekarang ini, saya percaya kita membutuhkan ketiganya di dalam kehidupan kita. Itu merupakan nasihat dari Paulus untuk jemaat di Tesalonika, dan biarlah pagi hari ini saya mau sampaikan untuk kita semuanya, biarlah kita memilikinya, yaitu kita menjadi orang yang senantiasa bersukacita jika keadaannya baik-baik saja atau bahagia, itu mudah. Tapi jika keadaannya susah atau sulit, mungkin agak susah kita kerjakan. Tapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, artinya dalam segala keadaan dan kondisi yang kita sedang alami, kita patut bersukacita. Kenapa? Karena jawabannya ada di Amsal pasal 17 ayat 22. Di sana katakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, beberapa waktu yang lalu di YouTube saya menyaksikan tayangan dari salah satu artis yang terjangkit COVID-19, mana dia harus diisolasi di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, salah satu upaya penyembuhan yang dia lakukan adalah dia tetap menjaga hatinya untuk tidak drop, tidak patah semangat, tapi yang dikerjakan adalah dia terus bersemangat, dia percaya akan firman Tuhan, dia mengerjakan hal positif, dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang membangkitkan semangat dia. Selang beberapa waktu kemudian dia dinyatakan negatif dari COVID-19. Saya percaya sebagai orang percaya, dia adalah orang percaya, dia percaya akan hal itu. Dia percaya akan Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu malah mengeringkan tulang. Ini rahasia yang besar yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, dan salah satu obat yang manjur yang Tuhan berikan kepada kita yaitu firman-Nya di tengah-tengah keadaan sulit. Saat-saat ini kita mencari vitamin susah sekali didapatkan, tapi sebagai orang percaya kita punya firman yang mengajarkan kita untuk menjaga hati kita, tidak patah semangat, untuk tidak mengeluh, untuk tidak menyalahkan keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersemangat, bukan hanya fokus terhadap masalah, itu akan membuat kita bersukacita. Oleh sebab itu bersukacitalah senantiasa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Paulus menasihati untuk kita tetap berdoa. Berdoalah senantiasa. Ketika kita berdoa, kita tahu kita sedang datang kepada siapa, yaitu kita sedang berkomunikasi kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang bahkan sudah mengadakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Kita sedang datang kepada Dia.
Oleh itu kita percaya kuasa doa itu sangat besar. Firman Tuhan sudah katakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tidak ada yang kita andalkan, tidak ada orang yang bisa tolong kita di situasi saat-saat ini, tapi kita punya Tuhan. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa bukan semata supaya Tuhan dengar terus suara kita, tapi di dalam doa kita pun belajar untuk mendengarkan suara Tuhan untuk kita, belajar untuk mendengarkan tuntunannya terhadap kita, sehingga kita terus berada di jalan yang benar, tidak salah melangkah, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita butuh mujizat, mari kita berdoa. Jika kita butuh kekuatan, mari kita berdoa. Saya percaya yang menguatkan kita, yang mampukan kita, yang membuat kita ada sebagaimana ada hingga saat ini karena kuasa doa, karena kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan di ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan buat kita semuanya. Mengucap syukur di dalam segala hal, dalam kondisi dan keadaan yang kita alami. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur di saat keadaan baik-baik saja kita bisa bilang, Tuhan Yesus Engkau baik, terima kasih. Tapi keadaan susah, ketika mungkin usaha kita sedang susah dan lain sebagainya yang saat ini banyak orang alami, masih mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu senantiasa baik terhadap kita? Saya percaya, sebagai orang percaya kita tetap memilih untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena di dalam mengucap syukur berarti kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita masih bisa melihat sisi berkat Tuhan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya, jika kita melihat anak kita masih bisa bermain sekalipun mungkin itu di rumah, masih tetap bersuka cita, itu membuat kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita masih bisa makan, buktinya sampai saat ini kita masih bisa hidup. Kita mengucap syukur kalau Tuhan masih peliharakan kita setiap hari, sekalipun di tengah-tengah keadaan susah seperti sekarang ini. Dan ketika kita mampu mengucap syukur, kita mampu melihat bahwa rancangan Tuhan senantiasa baik untuk kita semuanya. Kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan, dibanding mengeluh hari ini, khususnya sepanjang hari ini, kita lebih memilih untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala kondisi yang mungkin saat ini adalah, saya bisa katakan, kondisi yang sulit, tapi sebagai orang yang percaya kita lebih memilih untuk mengucap syukur. Dan saya percaya 3 hal ini Bapak Ibu yang kekasih itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Khususnya hari ini, mari kita tetap bersuka cita dan jangan tinggalkan jam doa kita. Dan mari kita menjadi orang yang mengucap syukur. 3 hal firman ini saya percaya, 3 hal ini saya percaya itulah yang kita butuhkan, dan kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Dan saya percaya kalau kita melakukannya, Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat melakukan tugas kita, dan mari terus mengandalkan Tuhan. Dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, kami mau belajar menjadi orang yang percaya akan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang tunduk akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berkemenangan tentunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia dalam kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.